Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana zidna ilma. Amin. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan dalam rangka untuk saling tanasuh, saling memberikan nasihat, memberikan peringatan untuk kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan semua ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beruntung, orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki bulan Muharram 1443 Hijriah. Yang mana bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat mulia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah wa ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahi tad'unahu al-Muharram. Seagung-agung atau seutama-utama puasa yang dilakukan oleh seorang hamba setelah bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Syahrullahi atau bulannya Allah yang disebut dengan Al-Muharram. Jadi dari hadis yang mulia ini kita bisa mengetahui Rasulullah Muhammad SAW menyandarkan antara bulan dengan Allah Subhanahu wa taala, Syahrullah, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Yang mana ketika sesuatu disandarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan dan keagungan sesuatu tersebut. Sebagai contoh, Baitullah, rumahnya Allah, Ka'bah, menunjukkan bahwasanya Ka'bah itu adalah sesuatu atau rumah yang sangat mulia. Masjid Baitullah menunjukkan bahwasanya masjid adalah sesuatu yang sangat mulia. Rasulullah, utusannya Allah, menunjukkan bahwasanya Rasul adalah seseorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Syahrullah, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram, itu menunjukkan keutamaan, kemuliaan bulan Muharram tersebut. Kemudian dinamakan bulan Muharram karena di dalamnya atau termasuk bulan yang sangat mulia. Dinamakan Muharram artinya dimuliakan. Di dalamnya kita diharamkan untuk berperang, di dalamnya kita dilarang untuk berbuat zalim, berbuat dosa dan sebagainya. Sedangkan kita diperintahkan dan dianjurkan untuk banyak beramal solih, melakukan amal-amal ketaatan di dalamnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-36, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya dalam satu tahun ini ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang mulia. Disebutkan oleh para ulama, yaitu bulan Dzulqa'dah,
Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan tersebut. Sehingga dijelaskan para ulama, manakala seorang itu ya berbuat zalim, berbuat dosa di 4 bulan yang mulia ini, ya, 4 bulan yang haram, maka dosanya akan dilipat gandakan. Demikian pula sebaliknya, manakala kita berbuat amal sholih di bulan Muharram ini, maka pahala yang kita lakukan juga akan dilipat gandakan, dan amalannya menjadi amalan yang afdal atau amalan yang lebih utama daripada amalan-amal yang kita lakukan di bulan lainnya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan sebaik-baik puasa yang dilakukan setelah bulan Ramadan adalah puasa yang kita lakukan di bulan Muharram. Maka saudara-saudariku jamaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin tahu amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan yang dianjurkan di bulan Muharram ini. Maka yang pertama dijelaskan para ulama, ya, yang tersebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Yang pertama adalah kita banyak berpuasa di dalamnya. Karena puasa yang kita lakukan di bulan Muharram ini mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah kita berpuasa di hari yang ke-10, ya, atau yang disebut dengan puasa Asyura. Yang disebut dengan puasa Asyura. Bahwasanya suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa Asyura. Ya, Rasulullah Muhammad SAW ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau bersabda, kafaratun sanatan. Puasa Asyura itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Kita semuanya memiliki dosa. Maukah kita, ya, jika dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, maka di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa kita tersebut adalah dengan kita berpuasa di hari Asyura. Kemudian juga kita dianjurkan untuk berpuasa di hari yang ke-9, ya, atau disebut dengan puasa Tasu'a. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah Muhammad SAW berpuasa hari Asyura, kemudian ada beberapa sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka juga berpuasa, juga mengagungkan, ya, hari Asyura. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam rangka untuk menyelisihi orang Yahudi dan orang Nasrani dengan mengatakan, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْشَاءَاللَّهُ سُنَّةَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ. Jika demikian, insya Allah maka tahun depan kita akan berpuasa di hari yang ke-9 juga, dalam rangka untuk menyelisihi orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini diantara keutamaan dan juga perintah dianjurkan untuk kita berpuasa di hari yang ke-9 dan hari yang ke-10. Lantas kalau kita tidak bisa berpuasa di hari yang ke-9, bolehkah kita berpuasa di hari yang ke-11? Ya, artinya berpuasa di hari yang ke-10 dan yang ke-11, maka sebagian ulama berpendapat membolehkan atau bahkan dianjurkan berpuasa di hari yang ke-11 jika tidak bisa berpuasa di hari yang ke-9. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Bazzar, sumu yawma Asyura wa khalifu fihi al-yahud wa sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Puasalah kalian pada hari Asyura dan jangan sama dengan, ya, model-model puasa orang-orang Yahudi. Maka puasalah sehari, ya,
sebelum puasa Asyura atau 1 hari setelah puasa Asyura. Itu tanggal 9 atau tanggal 11. Itu amalan ya yang ketiga. Jadi amalan yang pertama kita banyak berpuasa secara umum. Yang kedua kita berpuasa di tanggal yang ke-10 atau puasa Asyura. Kemudian yang ketiga kita berpuasa di tanggal yang ke-9 atau kalau tidak bisa berpuasa di tanggal yang ke-11. Kemudian amal yang keempat adalah kita banyak beramal soleh. Sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36 tadi, "Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian berbuat dosa, berbuat maksiat di 4 bulan yang mulia ini, termasuk diantaranya bulan Muharram. Maka kebalikan dari perbuatan dosa dan maksiat adalah kita banyak beramal soleh. Kita berbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kata para ulama, amal-amal soleh yang kita lakukan di bulan Muharram ini akan dilipat gandakan pahala. Kemudian amalan yang kelima adalah kita banyak bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui saudara-saudariku, kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, dengan kita berpuasa Asyura itu akan bisa kita realisasikan kalau kita bertaubat kepada Allah. Kita menyesali perbuatan dosa kita, meninggalkan perbuatan dosa tersebut, kemudian tidak mengulangi ya perbuatan-perbuatan dosa tersebut, mohon ampun, beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah dengan itu semua ya kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan motivasi bagi kita untuk bertaubat. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "At-taibu minadz-dzamb kama la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosa ya, itu seperti orang yang tidak berbuat dosa. Artinya dosa-dosanya akan dihapus, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, bahkan orang yang bertaubat dosa-dosanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-70. "Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Orang-orang yang bertaubat itu ya adalah orang-orang yang Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian yang terakhir adalah kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bulan Muharram adalah momen yang sangat mulia, yang mana manakala kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Manakala kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Adapun keutamaan orang yang istighfar ya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Nuh ayat yang ke-10, 11 dan 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Maka kalau kita beristighfar, Allah akan mengirimkan kepada kalian dari atas langit midrara. Apa itu? Hujan yang lebat. Yaitu hujan yang bermanfaat airnya ya bagi kehidupan kita, menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman, sumber kehidupan dan sebagainya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan amwal, harta-harta kalian. Akan diberikan harta yang berlipat ganda dengan kita beristighfar. Maka istighfar adalah kunci rezeki.
Bertaubat adalah kunci rizki. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan juga akan melipat gandakan ya anak-anak kita, akan diberikan keturunan yang barokah, yang soleh dan solihah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kita jannat, kebun-kebun ya yang muncul, yang keluar darinya buah-buahan ya yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Wa ja'al lakum anharon, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sungai-sungai. Ini keutamaan orang istighfar ya, semoga kita bisa mengamalkannya ya, dari amalan yang pertama ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir yaitu istighfar dan yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.